Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Risma, terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kondisi hujan, ada yang ke Bedang tapi nggak tahu lokasinya, hati-hati. Yang di rumah ya Alhamdulillah sudah di rumah ya, atau ada di kosan. Oke, ini pertemuannya malam ya, karena ternyata kalau siang ada yang sampai Sabtu kayak gitu. Kalau Minggu mungkin malah nggak ada kegiatan lain, kita kebetulan malam juga nggak masalah saya kira. Oke teman-teman, alhamdulillah teman-teman semua bimbingan KP-nya atau saya pembimbing KP-nya, semoga nanti lancar semuanya ya sampai akhir, sampai pelaporan dan sampai kembali ke kampus kayak gitu. Amin. Di sini mungkin ada beberapa hal, saya hanya mengulangi mungkin pernah disampaikan oleh bagian UKP bahwa dari KP ini ada beberapa tujuan, tentunya mengenalkan dunia kerja itu kepada teman-teman semua, kemudian juga ada link and match ya, dari apa yang sudah kita pelajari dan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Dan tentunya soft skill gitu ya, yang harus teman-teman dapatkan gitu ya, atau teman-teman lihat di dunia kerja itu seperti apa keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan kayak gitu. Secara umum seperti itu, dan tentunya bagaimana ini didapatkan nanti akan sangat tergantung dari aktivitas teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, saya kira nggak perlu begitu detail ya, karena saya kira teman-teman sudah menjalankan dan sudah mulai. Ini agenda KP teman-teman yang harus kita cermati bersama, bahwa teman-teman ini sudah KP gitu ya, sudah ada pembimbingnya, sudah saya, kemudian proses bimbingan ini yang perlu kita pahami bahwa proses bimbingan ini enggak selesai KP kemudian baru bimbingan laporan gitu, enggak teman-teman. Jadi teman-teman KP sekaligus juga membuat laporan kayak gitu ya. Sekaligus membuat laporan kemudian kita diskusikan kayak gitu. Hingga pada akhirnya teman-teman nanti selesai KP juga selesai dalam membuat laporan kayak gitu. Tinggal mendaftar seminar, kemudian ujian dan pengumpulan naskah. Saya kira itu yang perlu dipahami bersama, perlu kita sukseskan bersama kayak gitu ya, biar teman-teman juga lancar kayak gitu dalam proses pelaksanaannya kayak gitu, sehingga selesai KP laporan itu harapannya selesai. Jadi kalau kayak Mbak Risma tadi di Bekasi, ya nggak perlu wira-wiri nanti ketika memang kita sudah harus kembali ke kampus. Nah, proses tanda tangan, pengesahan, dan lain sebagainya harapannya itu ya selesai pada waktu KP itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kegiatan bimbingan nanti bisa tentunya lewat sikap, kemungkinan akan diupdate seperti bimbingan skripsi, sehingga file-file misalkan bab 1, bab 2, bab 3 itu bisa diupload lewat sikap ini kayak gitu. Nah, selain itu kita bisa diskusi lewat grup ya teman-teman ya, lewat grup WA yang sudah teman-teman bikin kayak gitu. Atau media-media lain kayak gitu. Yang penting kita selalu komunikasi. Proses bimbingannya seperti itu. Mungkin yang ada di kampus dan kemudian sudah memungkinkan untuk ke kampus, ketika memang perlu langsung juga tidak masalah kayak gitu ya, ketika memungkinkan. Nah, kegiatan pembimbing KP ini, saya selaku pembimbing KP nanti tentunya yang pertama itu adalah membimbing laporan KP dari teman-teman semua kayak gitu ya. Tentunya penulisannya, baik penulisan maupun kontennya kayak gitu. Nah, dari segi penulisan, tata tulisnya sudah ada panduan, teman-teman juga sudah baca. Kemudian dari segi konten seperti apa, nah tentunya itu yang perlu kita diskusikan ya. Teman-teman mau mengangkat apa, bagaimana pembagiannya, dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian dimulai tahun ini nanti ada penyerahan ke lokasi KP ya teman-teman. Jadi kayak ada serah terima kayak gitu, dan itu harus diacarakan ya. Boleh melalui online. Jadi nanti di pertemuan kita kali ini kita fokus ke ini ya, ke kapan penyerahan untuk masing-masing lokasi.
kemudian kapan supervisi, kemudian kapan penarikan. Jadi kurang lebih ada 3 kegiatan ini. Saya kira ini kegiatan yang positif dari UKP, biar ada komunikasi antara kampus, khususnya pembimbing, dengan tempat lokasi KP teman-teman. Jadi nanti kayak ada seremoni lah, walaupun lewat Meet, dengan tempat lokasi KP ya. Secara spesifik mungkin dengan pembimbing lapangan lah, kayak gitu. Kayak ada proses seremoninya kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ada penyerahan bulan November. Jadi tinggal 2 minggu lagi ya, kita range kapan waktunya kayak gitu. Untuk masing-masing nanti saya bagi koordinatornya untuk setiap lokasi. Gitu, kemudian nanti supervisi bulan Desember. Supervisi itu berarti semacam progresnya teman-teman itu seperti apa ya. Kita diskusikan dengan pihak pembimbing KP-nya kayak gitu. Pembimbing lapangannya kayak gitu. Nah, kemudian nanti penarikan di bulan Januari. Kayak gitu itu teman-teman ya, timeline kegiatannya kurang lebih. Ini mahasiswa bimbingan saya ya teman-teman. Mohon maaf sambil minum ya. Ada 16. Ini data yang teman-teman tulis ya, dan saya combine dengan data di sikap kayak gitu ya. Nggak ada yang kelewat ya, saya kira ini ya. Kelas, lokasi, kemudian alamatnya. Oke, kemudian ini PJ lokasi, nanti saya kira di akhir kita diskusikan terkait ini. Nanti PT Cipta Tekno, karena hanya sendiri berarti Mbak Risma. PT Sariwarna Asli Tekstil nanti karena ada beberapa, nanti siapa yang akan menjadi PJ. Dan PT Daya Tunggal Triasta siapa yang akan menjadi PJ. Nanti SMA Negeri Sidareja karena hanya 1 berarti Mas Farid Koem. PT Sariwarna siapa yang menjadi CV. Kemudian CV Visual Karya Utama siapa yang akan menjadi CV kayak gitu. Ini nanti penting untuk kita diskusikan untuk menentukan tadi kapan proses penyerahan, kapan supervisi, kemudian kapan penarikan. Dan tentunya nanti perlu mengkomunikasikan dengan pihak KP ya, atau pihak lokasi KP atau pembimbing lapangan KP kayak gitu. Nah tadi ya dengan PT Cipta Tekno Mandiri nanti kapan, kemudian dengan PT Sariwarna Asli Tekstil kapan, PT Daya Manunggal kapan, kayak gitu. PT SMA Sidareja kapan, PT Sariwarna Asli kapan, CV Visual Karya Utama kapan, nanti kita diskusikan. Kemudian nanti di akhir diskusi ini kita diskusi tentang laporan dan kegiatan-kegiatannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya untuk overview kita pada malam hari ini. Jadi mungkin itu ya, kita mulai saja terkait dengan PJ lokasi kayak gitu. Itu mungkin teman-teman jelas ya penjelasan dari saya ya. Jelas, Pak. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, untuk PJ lokasi. Untuk PT Sariwarna siapa? Jadi teman-teman mengajukan aja ya, nggak perlu saya tunjuk. PT Sariwarna. Ada Mbak Karlina, Mbak Abigail, Mbak Resita. Siapa yang menjadi PJ lokasi? Halo. Halo teman-teman. Ini masih mantau ya? Masih, Pak, masih. Siapa-siapa yang mau jadi ini PJ lokasi? Mewakili teman-teman aja. Tuh. Mbak Rizka? Apa Mbak Karlina? Apa Mbak Abigail? Apa Mbak Friska? Apa Mbak Dinda? Apa Mbak Resita? Ada banyak ya, ini ada 5 ya. Halo? Siapa Mas? Siapa Mbak? Mbak Siska. Siapa? Mbak Siska, Pak.
Francisca ya. Oke. Ya, Mbak, Mbak Francisca, halo. Mbak Francisca, mana nih? Mbak nyaut. Mbak Francisca ada? Ada nggak nih? Jangan nggak ada. Ada Mbak Pak, Francisca? cuman dia lagi kerja Pak. Oh gitu. Tapi siap ya? Kenapa nggak yang ada di sini aja? Nggak di-meet aja? Halo teman-teman, gimana? Halo, Mbak Francisca? Oke ya. Kalau PT Daya Manunggal, Daya Manunggal, Mbak Ufi, Mbak Ima, Mbak Indrias. Siapa ini PC-nya? Saya, Pak. Saja, Pak. Siapa ini? Mbak Indrias ya? Iya, Pak. Oke, siap. Bentar, copy ini. Mbak Indrias. Selanjutnya ya, Mas Koem. Halo Mas Koem, ada nggak nih? Mas Koem? Nggak ada ya. PT Sari Warna, Syahrul Liza, Pak. Liza ya. Oke. PT Sari Warna ini bergerak di bidang apa, Mas? Itu di bidang garmen, Pak. Di garment ya. Oke, kalau Daya Manunggal, Mbak Indrias, di bidang apa ini? Garmen, Pak. Garment juga Iya, ya. Pak. Kalau Cipta itu Tekno, software Mbak host Risma, Pak, bidang sama apa? training tentang IT gitu. Oke. Kok Jauhman ada kenalan apa belum, Mbak? Itu freelance di timnya, jadi kan freelance di Sekot Pak. Nah, timnya Sekot itu semua juga jadi karyawan di itu PT-nya itu gitu. Awalnya daftarmu lewat di Solo juga, pasti Solo, pasti kampus. Iya, ini saya masih di Solo Pak, masih WFH Masih di Solo. gitu. Nggih. Yang dua ini kan kalian. Kalau Sari Warna, Mbak Friska atau yang lainnya, bidang apa ini? Di bidang IT Pak. Maksudnya PT-nya bergeraknya. Tekstil ini loh. Ini bidang IT juga? Tekstil Pak. Lah ya, maksudnya kan tekstil. Ya, tekstil. Kan. Oke. CV Visual Karya berarti siapa ini? Mas Dimas sama Mas Bagas? Koordinatornya? Ada nggak nih Mas Dimas? Mas Dimas, halo? Mas Dimas ya? Koordinatornya ya? Oke teman-teman, itu kurang lebihnya untuk PJ-PJ lokasi. Oh iya, untuk pelaksanaannya kapan? Berarti kan ini nanti per bulan ya. Saya kira kalau kita menentukan sekarang kan juga nggak bisa kan ya teman-teman ya. Kapan pelaksanaannya penyerahan ke lokasi KP itu bisa nggak kalau sekarang? Pas gimana Pak? Maksudnya kan ini nanti kayak ada serah terima gitu loh Mas Mbak semuanya. Lewat Google Meet nggak apa-apa nanti.
dengan lokasi KP. Dalam hal ini dengan lokasi KP itu ya bisa pembimbing lapangan. Sampai saat ini sudah dapat pembimbing lapangan semua? Sudah. Sudah Sudah, semua Pak. ya? Ada yang Sudah, belum? Pak. Udah. Sudah semua ya. Nah, dengan pembimbing lapangan itu, maksudnya pembimbing di lokasi KP itu kita adakan serah terima kayak gitu. Nanti dari saya yang mewakili kampus, kemudian dari pihak lokasi bisa diwakili oleh pembimbing lapangannya itu. Bisa diterima maksudnya ya, biar nanti sinkron apa yang akan dikerjakan, kemudian yang namanya ke lokasi baru, istilahnya kita kulon won kayak gitu. Bisa dipahami maksud saya ya? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti kita komunikasi aktifnya di grup saja ya. Setelah ini mungkin teman-teman komunikasi nanti lewat grup. Kapan kira-kira masing-masing lokasi itu akan diadakan serah terima kayak gitu ya. Penyerahan tadi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Izin bisa, Pak. bertanya. Oke, monggo. Jadi nanti itu apa namanya, penyerahannya itu bareng-bareng semua PT-PT itu apa maksudnya masing-masing gitu PT-nya. Jadi misalkan PT punya saya hari ini gitu, terus yang lain besoknya atau bareng-bareng semua, Pak? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Ya, pertama Oh, sendiri-sendiri. Oke. Kemudian waktunya mungkin singkat ya, kan nggak mungkin 1 jam, atau paling 15 menit sampai 30 menit lah ya. ya, Pak. Oke, terus nanti teman-teman bikin kayak jadi MC-nya ya, paham maksud saya ya. Oh, iya, paham. Nah, kebetulan Mbak Risma berarti karena Mbak Risma sendiri berarti Mbak Risma yang MC. Misalkan acara pertama pembukaan, acara kedua penyerahan dari pihak kampus, kemudian acara kedua tanggapan dari pihak PT, yang terakhir penutup. Nah, kayak gitu loh Mbak ya. Oke, Pak. Atau mungkin ada acara lain diskusi atau yang lainnya, nah kayak gitu. Yang lain juga gitu ya Mbak Friska, Mbak Indrias, Mas Sahrulisa, Mas Dimas, Mas Farid ya. Ya, Pak. Jelas ya? Semua ya? Oke, waktunya nanti pakai Zoom. Nanti Zoom-nya pakai alamat ini aja nggak apa-apa. Kemudian kurang lebih agendanya ya 15 sampai 30 menit lah. Jadi mungkin sehari bisa gantian kayak gitu. Waktunya bisa saling komunikasi menyesuaikan. Maksudnya tentunya kan dari pihak sana kapan longgarnya, dari saya longgarnya, kita cari match-nya kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, clear ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, siap. Nah, dengan gambaran kegiatan tadi, apa November untuk penyerahan, nanti supervisi untuk bulan Desember, kemudian penarikan untuk bulan Januari, kayak gitu. Jadi monggo nanti mulai besok teman-teman bisa discuss ya, atau mungkin kita agendakan kapan? Ini teman-teman mulai KP-nya sudah dari kapan? Baru hari Senin, Pak. Nah, kira-kira kapan gambaran apa serah terimanya? Minggu depan, Senin, atau Selasa, atau minggu ini, Jumat atau Sabtu? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan ya, oke. Nanti setelah terima minggu depan, teman-teman bisa ngerange ya kira-kira kapan waktu longgar dari masing-masing pembimbing lapangan. Oke, berarti minggu depan kita mulai, nanti bisa di range dengan sana ya, dan kita komunikasi aktif lewat Google, lewat WA Group. Oke teman-teman, untuk kegiatan ini berarti clear ya, untuk kegiatan penyerahan, supervisi, dan penarikan ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut di sesi yang terakhir.
sesi yang akhir ya, yaitu diskusi dan laporan. Teman-teman ini kan magang di lokasi yang sama sampai 5 orang mungkin kayak gitu. Nah, tentunya dalam pelaporannya nanti sebenarnya secara tema bisa sama, tapi tentunya apa ya, konten itu harus beda kayak gitu. Maka misalkan membuat dan ada kaitannya dengan IT ya, kayak gitu. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah punya gambaran atau pertanyaan atau unek-unek dan lain sebagainya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan. Belum ada. Oh, Safnat belum absen. Oke, Mas. Nanti di akhir tak panggil lagi ya yang belum absen ya, yang baru gabungnya untuk memastikan. Diingatkan kalau saya lupa. Untuk diskusi dan laporan kegiatan ada pertanyaan teman-teman semua? Sudah punya gambaran mau bikin laporan apa? Sudah Pak, tapi kan belum tahu judulnya nanti boleh apa enggak gitu. Oh ya, bisa gimana ya? Bisa cerita Mbak mungkin, Mbak Risma? Cerita gimana maksudnya? Yang mau dikerjakan, dilaporkan maksudnya, dibikin laporan. Karena mungkin gini ya teman-teman ya, bisa jadi daily activity teman-teman dan laporan ini ya ada yang 100% nyambung, mungkin juga ada yang perlu improvisasi dan lain sebagainya, nah kayak gitu. Sehingga memang butuh apa ya, butuh prepare dari awal kayak gitu. Biar ide itu mau melaporkan apa itu sudah muncul mulai sekarang ya. Sehingga nanti dalam perjalanan waktu itu kan teman-teman tinggal apa sih yang saya butuhkan, data apa sih yang saya butuhkan dari tempat lokasi dan lain sebagainya, nah kayak gitu. Atau lebih baik itu yang apa yang teman-teman kerjakan itu sudah memenuhi panduan itu ya untuk dijadikan sebuah laporan. Itu kan jadinya enak, tinggal nulis saja, mendokumentasikan kayak gitu. Tapi kan kadang ada yang nggak matching gitu loh. Paham maksud saya ya teman-teman ya? Oke. Cipta Tekno Mandiri berarti software house ya Mbak. Selama ini sudah handle apa Mbak di sana, Mbak Risma? Ada itu, ada 4 sih. Yang pertama itu e-learning buat SMK gitu. Yang kedua itu Play Barcode. Terus Play Barcode ini nanti full apa namanya, bukan. Play Barcode. Terus ada yang dari Universitas UMS itu prodinya bisnis digital gitu. Sama yang dari Telkom itu. Tapi itu Android semua sih Pak. Android. Tapi saya megang. Itu modelnya develop apa maintain? Itu develop Pak. Itu tapi sekarang baru itu e-learning dulu namanya. Yang lainnya belum gitu. Kemarin. Oke, saya kira itu sudah matching Mbak untuk dibikin laporan. Tinggal dibikin latar belakangnya gitu. Gimana maksudnya? Kirain saya nangkepnya gini Pak, kalau buat itu tuh kayak misalkan saya buat sendiri, sistemnya itu nggak beda sama yang maksudnya proyekan yang dikasih dari PT-nya gitu. Jadi misalkan saya mau buat apa sih buat PT-nya gitu. Saya mikirnya gitu malah tadi awalnya. Oh, enggak. Jadi enggak ya. Jadi apa yang dikerjakan di PT itu dilaporkan juga nggak masalah. Ketika memang mendevelop misalkan e-learning kan tinggal
latar belakangnya apa, misalkan di sana mendapat proyek apa, mendesain e-learning apa, kemudian di apa perancangan berarti perancangan e-learningnya gimana, sampai learningnya jadi gimana, kemudian pengujian e-learningnya seperti apa, kayak gitu kan bisa dibikin sebuah laporan, Mbak. Jadi itu aja cukup, nggak masalah. Oh gitu ya, Pak. Jadi kan kayak gini kan enak, nyambung apa yang dikerjakan dengan KP-nya kayak gitu. Paham ya maksud saya ya? Sehingga satu jalur gitu loh. Iya, Pak. Jadi tinggal mendokumentasikan kayak gitu dalam bentuk laporan. Kayak gitu. Jadi nggak masalah ya yang di PT Tekno Mandiri. Yang di PT Sariwarna asli tekstil industri gimana Mbak Friska dan teman-teman? Udah ada gambaran mau ngapain? Kalau dari PT-nya sendiri itu disuruh buat database tentang apa? Disuruh mengembangkan dari database MDB ke database Database-nya saja atau apa Mbak? semua. Sampai aplikasinya? Ya, Ada beberapa aplikasi atau satu? Karena ini kan berlima ya. kayaknya ada beberapa aplikasi nanti Pak. Dalam satu proyek itu ada mungkin aplikasi rekap gaji, aplikasi absensi, aplikasi dan semuanya. Tapi dijadiin satu itu Pak. Oh ya, terintegrasi gitu. Iya, betul. Oh, kalau seperti itu mungkin teman-teman bisa dipecah aja ya. Misalkan part untuk absensi siapa, part untuk apa tadi? Rekap gaji ataupun pengolahan data karyawan untuk Pengolahan data karyawan siapa, ini siapa, gitu kan berlima. Kemudian yang bikin terintegrasi siapa kayak gitu. berarti nggak apa-apa ya Pak kalau satu proyek buat berlima. Nggak apa-apa, asal proyeknya itu layak. Dalam layak artinya cakupannya lumayan besar gitu loh, sehingga layak untuk dipecah-pecah gitu ya. Kalau Baik Pak. kecil kan juga nanti bingung nulisnya kan, nom apa kayak gitu. Tapi kalau besar kayak gitu, saya kira nggak masalah nanti Ya. untuk dipecah-pecah per part. Oh ya. Jadi lebih ke Gitu ya, jadi sudah punya gambaran ya. karyawan. Ya. Terima kasih. Oke Mbak, mohon maaf mungkin agak putus-putus ya, jadi mungkin ada yang beberapa miss. Mohon maaf. Suaranya Mbak Francisca putus-putus ya? Sama enggak? Soalnya di sini Iya, Pak. di sini hujan Oh, ya. Pak. Oke Mbak. Sinyalnya kurang Siap. bagus. Saya sudah bisa nangkap. Intinya kalau proyeknya besar. Oke siap. Saya sudah bisa menangkap. Intinya kalau proyeknya besar, ini bisa dipecah-pecah ya. Berlima itu seperti apa? Yang jelas dalam laporan kan harus beda dan sendiri-sendiri. Tapi bisa dipecah bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, dan mungkin bagian pengintegrasiannya kayak gitu. Mulai dari develop, ngedesainnya, kemudian implementasinya. Nah kayak gitu ya. Oke, nggak masalah. Oke, untuk Mbak Indria sudah punya gambaran dan teman-teman di Garmen ini, Daya Manunggal Triasta. Mau bikin Sudah, apa, Pak. Mbak? Disuruh buat web inventory, Pak. Semuanya? Atau Inventory yang lainnya? kantor. Enggak, Iya. bertiga bikin itu atau sendiri-sendiri? Semuanya, Pak. Semuanya. Bertiga buat itu, Pak. Sudah punya gambaran nanti Iya. mecahnya gimana kalau sama bikinnya? Halo? Yang di Daya Manunggalkan berdua ya Mbak ya? Bertiga Mbak? Bertiga, Sudah punya Pak. gambaran mecahnya gimana pembagiannya? Bisa diceritakan?
ada yang membuat database-nya dan lain-lain. Nanti bisa dipecah, Pak, dibagi-bagi. Ada yang membuat database dan lain-lain. Oke, tapi nanti tolong ini ya, kalau yang Mbak Friska tadi kan mulai dari awal tapi sistem A kayak gitu, yang akhirnya terintegrasi. Kalau misalkan inventory, pembagiannya misalkan apa? Gambaran saya bisa per kayak per satu sampai selesai, atau satu ada yang develop sampai jadi, satu pengujian atau yang lainnya. Mungkin itu bisa jadi gambaran untuk proses pemecahannya ketika memang apa ya, aplikasinya nggak begitu kompleks kayak gitu. Bisa dipahami ya Mbak Indrias ya? Iya, Pak. Tapi ini kan satu perusahaan itu ada 3 bagian, Pak. Ada bagian tekstil, garment, sama spinning. Nanti kan itu inventorinya itu buat 3 bagian itu, Pak. Kalau Oh kayak gitu. Oke, kalau seperti itu bisa dipecah per bagian itu ya inventorinya, karena beda-beda ya ininya. iya, Pak. Oke, tapi itu nanti harus integrasi nggak dari Iya, ketiga Pak. bagian itu? Terintegrasi? Iya. Ya berarti kan harus ada PR yang bikin integrasinya ya. Atau seperti apa nanti bisa dipikirkan kayak gitu. Berarti kan per bagian secara umum kan tentunya sama ya. Hanya datanya aja kan yang beda pada akhirnya. Nah, ada yang mengintegrasikan kayak gitu di pelaporannya. Oke, Mbak Indria, saya kira tidak masalah. Mas Farid, ini ada enggak Mas Farid? Enggak ada ya. Untuk yang sari warna, Mas Sahruliza? Iya, Mas. Sementara ini belum Jangan ya, ada, Mas Pak. Sahru. Belum ada gambaran apa belum ada, Pak? Ini apa baru disuruh kayak kalau ada komputer yang rusak disuruh nyervis gitu-gitu, Pak. Oke, Mas. Punya gambaran mau apa, Mas, pas pelaporan, Mas? Ya, atau apa kemarin tuh katanya mau disuruh buat kayak topologi jaringan di paket tracer gitu loh, Pak. Oke. Karena ini kan ada prodi yang beda ya. Prodinya dari Mas Sarulisa di TK, mungkin jaringan cocok. Mas Alvan di Mas Safnat di MI, mungkin aplikasinya kalau dibutuhkan apa, Mas Alvan mungkin yang lainnya kayak gitu. Mas Alvan ada enggak nih, Mas Alvan? Iya, saya, Pak. Udah. Mas Alvan ya. Mas Sarulisanya mah enggak ada. Iya, nggak ada, Pak. Oh, sorry. Tapi sudah masuk semua ya ini ya, bertiga ya. Maksudnya, Pak, maaf. Masuk ke tempat KP. Oh, sudah, Pak, sudah. Ini berarti koordinatornya Mas Alvan aja ya? Tapi yang itu Syahrul Liza, Pak, yang kenal sama itu. Oh, yang bagian sananya. Iya, Pak, iya. Ya wes berarti nanti barengan aja ya komunikasinya ya, kan lewat grup tahu semua kan? Iya, Pak. Sudah saya sampaikan ke Syahrul Liza juga, Pak. Kalau Oke, Mas. jadi, Koordinator ya. iya, Pak. Oke, siap. Apalagi Mas, kira-kira itu ya. Nanti bisa diceritakan, yang intinya harapannya beda, kemudian bisa dibagi ya antara Mas Alvan, Mas Harulisa. Karena kan Mas Harulisa kan juga TK ya, mungkin kan juga jaringan. Mas Alvan TI ke jaringan sebenarnya juga nggak masalah ya. Tapi mungkin perlu didiskusikan pembagiannya kayak gitu, biar nggak sama. Gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, kemudian Mas CV Visual Karya. Mas Dimas, ada Mas Dimas? Mas Dimas? Halo? Ini nggak aktif malah Mas Dimas, ada orangnya tapi nggak dipanggil nggak? Nggak, Mas Dimas?
Nggak ada ya. Satu lagi, Mas Bagas, ada nggak Mas Bagas? Oke, nggak ada ya. Jadi nanti saya kasih rekodnya saja. Oke, teman-teman, silakan kalau ada lagi pertanyaan atau yang lainnya, monggo. Untuk tahapan awal ini, silakan. Kalau ada yang ditanyakan atau yang lainnya. Secara umum dari saya sudah seperti itu, teman-teman sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan. Penting ya saya kira. Sama setelah tahu apa yang dilakukan, tolong dipelajari apa yang harus ada di dalam laporan ya, biar teman-teman itu apa ya, bisa prepare apa yang data yang dibutuhkan dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian teman-teman kan sudah nggak ada kuliah ya? Masih Pak Halo. saya. Oh ya, yang kelas B. Kok ono apa Mas? Orang apa madatan, Pak? Nggak ada Pak. Tadi barusan selesai kuliah terus langsung lanjut meet ini Pak. Ini. Oh, kelas B nggak ada umadatan. Oke Mas, saya kira juga nggak masalah ya. Tolong dibagi waktunya karena kan kuliahnya malam ya, Iya siangnya Pak. KP kayak gitu. Yang menjadi penting adalah ketika memang siang itu fokus ya, nggak bisa ngerjakan laporan kayak gitu ya, teman-teman malamnya ngerjakan laporan gitu ya. Biar apa? Kalau ngerjakan laporan kan tahu toh data kurangannya itu apa kayak gitu. Ketika tahu data kurangannya apa kan siang bisa ditanyakan, dicari atau yang lainnya dikonfirm ke pihak tempat KP-nya kayak gitu. Nah, kalau siang mungkin masih ada waktu ngerjakan laporan sedikit gitu ya di sela-sela pekerjaan ya monggo itu juga bisa dikerjakan juga kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu sehingga selesai KP juga selesai laporan, semuanya bisa clear. Itu mungkin teman-teman saran dari saya. Ada lagi yang ditanyakan monggo. Kalau enggak mungkin bisa kita cukupkan, kita akhiri. Mbak Risma masih ini, masih kepeteng Mbak. Masih, Pak. Masih ya. Hati-hati Mbak, semakin malam ini sebenarnya. Iya, Pak. Kamu ngekos apa rumahan? Pripun, Pak? Ngekos apa rumahan? Ngekos apa anak rumahan? Saya di sini Ya, di Solo, di Sragen. ya, ya di Solo apa di Sragen? Saya rumah di Sragen. Saya rumahan, Pak. Kalem Rumahan Bapak ya. saya. Nggih. Oh, berarti ini posnya di Solo apa di rumah sih? Di rumah. Oh, di rumah, di Di daerah sekitar rumah ya. nggih. Oke, teman-teman, cukup ada yang ditanyakan lagi. Kalau enggak mungkin bisa kita akhiri ya. Cukup Pak. Cukup ya. Oke, teman-teman, saya kira itu semoga bermanfaat ya. Oh iya, tadi lupa ada yang mau presensi tadi siapa tadi? Mas Safnat ya. Pak Dinda, Pak. Ada lagi? Belum update. Dinda, Pak. Siapa? Dinda. Dinda, oke. Oke, siap. Mbak Dinda. Dinda Melika. Apa ya Mbak kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya. Lama nggak ketemu ya. Saya terakhir ngajar itu tahun berapa ya? Gimana, Pak? 2020 Saya terakhir ngajar kalian ini tahun berapa ya? Tahun 2020, Pak. 2020 pra pandemi toh, Mbak? Maksudnya yang tatap muka toh, Pak? Oh iya ya. Saya ngajar semester pertama Iya, fisika itu fisika, masih betul. masih ini ya, masih tatap muka ya. Iya, Semester kedua yang fisika itu pandemi itu elektro. ya. Hah? Elektro yang Fisika? pandemi itu ya. Iya, Iya. Oke. Pandemi awal-awal masih sama teknik digital, Pak. teknik digital pandemi juga ya. Iya, Oh iya. Oke, sudah
semester teknik digital sudah lumayan ya, pakai video, pakai ini. Dulu yang awal-awal elektronika itu awal-awal pandemi kan masih Iya Pak, pas itu saya masih mic-nya bocor toh Pak, saya nyanyi jenengan lu kayak ngekatnya kurang dikat gitu Pak pas diupload di YouTube. masih ada juga. Oke, oke. Oke teman-teman, gitu ya. Semoga sehat-sehat semua, hati-hati yang masih di luar rumah. Semoga sehat, lancar semuanya, nanti kita bisa menyelesaikan KP tepat waktu kayak gitu. Gitu ya mungkin dari saya. Terima kasih sudah join. Semoga bermanfaat. Gitu teman-teman, kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak. Pak. Oke, terima kasih teman-teman.